Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya, Hefti Sarah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video-video saya sebelumnya. Baiklah, kali ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengesalkan mungkin bagi penanya. Pertanyaan ini biasa aja, atau mungkin ya kami care gitu kan, atau cuma sekedar basa-basi, atau mungkin sekedar menjadi lelucon bagi yang menanya. Tetapi bagi yang orang-orang yang ditanya, kadang pertanyaan-pertanyaan ini membuat mereka insecure, menjadi beban, atau mungkin menjadi sedih. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, kapan lulus? Atau kapan wisuda? Pertanyaan kapan lulus atau pertanyaan kapan wisuda biasanya sering kali dipertanyakan kepada mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir. Kalau di sekolah itu malah jarang ya ditanya. Karena apa? Karena ketika di sekolah kita ujian bareng, masuk bareng, lulus ujian bareng, kemudian ya lulus bareng. Tapi di kuliah itu berbeda. Kadang teman kita sudah wisuda, kita belum. Atau teman kita sudah selesai di semester 7, kita semester 8 belum selesai. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti kapan wisuda, kapan lulus, ini seringkali dipertanyakan oleh teman-teman atau kadang dari sisi keluarga. Pertanyaan yang cukup simpel tapi cukup membuat mental orang lain menjadi down. Dan perlu kita ketahui bahwa lulus kuliah tidak sama dengan lulus sekolah. Seperti saya sebutkan di awal, bahwa lulus sekolah tinggal ujian UN bareng, kemudian lulus bareng kalau nilainya mencukupi. Nah, kalau kita kuliah, cara lulusnya berbeda. Ketika kita akan lulus, kita akan dihadapkan dengan beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi. Dan setiap orang memiliki halangan-halangan yang berbeda-beda juga. Ada yang dosennya susah ditemui, ada yang laptopnya rusak pas lagi skripsi, ada yang ditinggal nikah pas lagi skripsi, yang mungkin membuat mental dia menjadi down. Ada yang mager, ada yang sibuk bekerja sehingga tidak bisa melanjutkan skripsi, tidak bisa mengetik skripsi. Ada juga yang sibuk organisasi. Ada banyak sekali halangan-halangan orang lain untuk bisa lulus serempak. Lulus bareng dengan teman-temannya. Jadi sebenarnya pertanyaannya tadi simple, tetapi bagi saya ketika kita ingin bertanya kepada teman kita yang mungkin belum lulus kuliah, mungkin boleh diganti pertanyaannya dari pertanyaan kapan lulus, kapan wisuda, menjadi pertanyaan gimana kuliahnya, gimana perjalanannya, ada kendala nggak, apa aja kendalanya. Nah, dari seperti itu kita bisa tahu, oh ternyata teman kita ini sebenarnya sedang targetkan ini, kayak gitu. Memang sedikit tipis perbedaannya, tetapi justru perbedaan yang tipis ini memiliki makna yang berbeda. Pertanyaan kapan lulus yang Anda tanyakan adalah hasil, sementara pertanyaan bagaimana perjalanannya dan bagaimana kuliahnya itu adalah proses. Yang Anda tanyakan adalah prosesnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum merasakan, atau teman-teman dari semester bawah yang masih semester 1 bertanya kapan lulus, kapan wisuda, nanti kalian akan merasakan itu. Rasakan bagaimana insecure-nya ditanya kapan lulus. Jadi
usahakan jangan bertanya seperti itu. Tolong ganti redaksi Anda, ganti narasi Anda untuk bertanya kepada kakak kelas Anda. Kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada orang-orang yang sudah lulus kuliah atau mungkin sudah berumur 17 tahun ke atas adalah kapan nikah. Pertanyaan yang cukup familiar bagi teman-teman yang sudah berusia di atas 17 tahun atau sudah lulus sekolah SMA atau sudah lulus kuliah. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan sangat familiar di telinga kita. Nah, pertanyaan kapan nikah? Yang pertama, kayaknya kita perlu ingat bahwa jodoh itu kan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian waktunya juga Allah yang nentukan. Jadi logikanya, dengan Anda bertanya 100 kali pun kalau Allah belum menunjukkan ini jodoh saya, atau mungkin belum waktunya jodohnya datang, nggak akan terwujud gitu. Jadi ketika Anda menjadikan itu menjadi lawakan, itu mungkin akan menjadi aneh gitu kan bagi sebagian orang. Nah, oke. Ketimbang kita bertanya kapan nikah, atau mungkin sebenarnya yang bertanya pun belum menikah, mungkin ada baiknya dari teman-teman atau mungkin saya juga mengajak untuk belajar, kita menyiapkan diri, karena menikah itu bukan hanya bapernya doang, bukan hanya baper keuuan yang ditampilkan di media sosial. Karena sekarang banyak sekali yang membuat konten-konten vlog gitu kan, bagaimana nya mereka setelah menikah atau nya hari pernikahan yang wah, yang mewah. Tapi kita juga harus tahu bahwa menikah juga butuh kesiapan. Kesiapan seperti apa? Kesiapan yang pertama, kita membutuhkan kesiapan fisik. Kenapa saya katakan kita butuh persiapan fisik, kesiapan fisik. Menikah terlalu muda ataupun menikah di bawah umur, kita tidak usah membahas menikah di bawah umur, tetapi menikah terlalu muda saja. Menikah terlalu muda juga berdampak pada kesehatan ibu dan kesehatan bayi, baik secara fisik maupun secara psikologis. Untuk lebih lanjutnya, silahkan kalian browsing di website yang membahas tentang kesehatan reproduksi untuk ibu yang menikah di usia muda. Bukan usia muda, usia terlalu muda. Kemudian yang kedua adalah persiapan psikologis, di mana kita membutuhkan kesiapan secara mental, kesiapan kita, kematangan mental kita untuk hidup berumah tangga, agar kita hanya menikah sekali saja. Jadi kita hanya menikah sekali dalam seumur hidup kita gitu. Jadi ya kita harus mempersiapkan mental, bukan hanya baper, saya pengen nikah, tapi kita tidak tahu ilmunya. Kemudian yang ketiga, yang harus kita siapkan adalah finansial ataupun ekonomi kita. Sebelum menikah, kita bagusnya kita sudah memiliki penghasilan untuk menghidupi ataupun mencukupi kebutuhan kita berdua. Kita hidup berdua, ya seperti itu. Karena apa? Ya logikanya seperti ini. Tidak mungkin setelah menikah kita minta dengan orang tua.
Kemudian setelah menikah, makan tidak dibayar dengan cinta, biaya listrik juga tidak dibayar dengan cinta, atau mungkin rokok Anda, make up istri Anda juga tidak bisa dibayar dengan cinta. Itu semua dibayar pakai uang. Maka sebenarnya tidak harus kaya, tetapi kita cukup memiliki penghasilan untuk bisa menghidupi kehidupan kita berdua gitu. Jadi ketimbang kita baper nikah, lebih baik kita mempersiapkan hal itu. Dan ketimbang kita bertanya kapan nikah pada orang lain, lebih baik kita juga mempersiapkan diri, atau kita menyadari bahwa pernikahan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi itu, untuk menunggu itu. Mempersiapkan diri ya Bu, dengan tadi belajar ilmu pranikah, belajar ilmu pasca nikah, sehingga ketika waktunya sudah datang, kitanya sudah siap baik secara mental, fisik, dan juga finansial. Mungkin cukup itu video yang membahas mengenai keresahan saya dan teman-teman yang sudah berusia cukup ya. Ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang masih sering kali bertanya hal-hal yang sensitif kepada orang lain, mending dipikir lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus keluar. Kita boleh bertanya tapi bahasanya diperhalus atau bahasanya juga diubah. Bahasanya yang diperhalus, sehingga kita yang care tadi, sebenarnya yang kita bermaksud care mungkin dengan orang lain, sehingga care kita tadi sampai kepada orang yang kita tanyakan, bukan menjadi care kita malah menyakiti orang lain. Jangan sampai karena berteman kita melakukan hal yang semena-mena terhadap teman kita. Mungkin cukup itu. Mungkin kalau ada manfaat ya silakan diambil, kalau tidak ya tidak apa-apa, silakan dibuang saja, tidak usah dimasukkan hati. Mungkin itu video keresahan dari kita semua. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.